Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini ya. Kita punya satu sumber menarik nih, buku Empowered Ordinary People. Katanya sih, buku ini ngebongkar rahasia perusahaan teknologi top soal gimana mereka bangun produk yang, ya, disukai banget sama pengguna. Nah, tapi kan kayaknya banyak perusahaan masih agak, bingung ya soal peran teknologi, terus juga soal cara tim mereka kerja, gitu. Buku ini bilang ada perbedaan fundamental antara yang paling jago sama yang biasa aja. Yuk, kita gali deh. Betul, betul. Dan yang menarik ya, perbedaan fundamental ini tuh bukan cuma soal struktur tim aja loh, tapi dampaknya itu langsung ke inovasi, terus ke hasil bisnis juga, bahkan sampai ke soal susah atau gampangnya mempertahankan orang-orang terbaik di perusahaan. Buku ini nunjukin kontras yang, wah, tajam banget sih, antara yang namanya tim fitur sama tim produk yang diberdayakan. Ngerti bedanya ini, wah penting banget lah. Oke. Tim fitur. Kayaknya sering denger ya istilah ini. Banyak yang pakai kan? Tapi apa sih maksudnya sebenarnya menurut buku ini? Apa sekedar tim yang isinya ada manajer produk, desainer, sama engineer gitu? Secara struktur iya sih, timnya memang lintas fungsi biasanya. Tapi, kuncinya itu di fokus mereka. Sumber ini ngegambarin tim fitur itu sebagai kelompok yang ya tugas utamanya itu ngejalanin output. Maksudnya, ya mengimplementasiin fitur atau proyek yang diminta sama bagian bisnis gitu. Mereka ini kayak pabrik fitur aja gitu. Diukurnya dari seberapa banyak fitur yang bisa mereka keluarin, bukan dari dampaknya ke pengguna atau ke bisnis. Seringnya dibilang melayani bisnis, bukan mimpin pakai solusi produk. Wah, kalau fokusnya cuma output gitu, kritik dari buku ini pasti tajam ya. Apa sih dampaknya kalau, katakanlah perusahaan kebanyakan tim fitur kayak gitu? Iya, kritikannya emang lumayan keras sih. Model ini katanya kecil banget kemungkinannya buat bikin inovasi yang bener-bener baru atau disruptif. Kenapa gitu? Ya karena timnya nggak didorong buat ngerti banget masalah pelanggan, nggak disuruh eksperimen cari solusi paling bagus. Akibatnya ya perusahaan jadi lambat, gampang kesalip sama pesaing yang lebih lincah. Buku ini malah nyebut contoh gimana Amazon bisa ganggu banyak industri kan. Yang lebih parah lagi, orang-orang pinter yang sebenarnya pengen bikin karya nyata, malah jadi frustrasi. Ujung-ujungnya ya pergi deh. Jadi pakai Agile aja tuh ternyata nggak cukup kalau cara mikir dasarnya masih ngerjain fitur pesanan doang. Itu kedengeran problematis banget ya buat si tim fitur. Nah, buku ini pasti nawarin alternatifnya dong ya. Kayak gimana sih tim yang diberdayakan itu? Apa yang bikin mereka beda banget? Nah ini dia nih intinya. Tim produk yang diberdayakan itu, wah beda banget. Fokus sama tanggung jawabnya itu beda. Mereka itu nggak dikasih daftar fitur buat dikerjain. Tapi dikasih masalah pelanggan yang penting buat dipecahin. Jadi fokus mereka itu outcome, hasil nyata buat pelanggan, buat bisnis. Mereka dikasih otonomi, kebebasan, tapi juga tanggung jawab penuh. Buat apa? Buat nemuin solusi terbaik. Solusi yang nggak cuma berguna buat pelanggan dan gampang dipakai, ya, value dan usability, tapi juga, ya, mungkin secara teknis, visibility, dan nguntungin buat bisnis, viability. Semuanya harus dapat. Menarik. Jadi ini bukan cuma soal struktur tim atau katakanlah proses kerja aja ya, tapi lebih dalam lagi gitu. Sampai ke cara perusahaan ngelihat teknologi itu sendiri. Di perusahaan produk yang paling kuat itu, teknologi bukan cuma cost center, bukan cuma departemen pendukung. Teknologi itu ya inti bisnisnya, DNA-nya gitu. Teknologi itu dilihat sebagai cara buat mecahin masalah pelanggan dengan cara-cara baru yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran. Contoh yang sering disebut itu kan Tesla ya. Teknologi software itu jadi inti mobilnya. Jadi mobilnya bisa nambah terus nilainya lewat update. Nggak kayak mobil biasa yang nilainya turun terus. Ini cara pandang yang fundamental beda banget. Wah, kalau gitu peran pemimpin jadi krusial banget dong ya. Bukan cuma sekedar manajer proyek biasa yang ya mastiin fitur kelar tepat waktu. Apa kata buku ini soal tipe kepemimpinan produk yang dibutuhin? Sangat. Strategi produk yang jelas, terus metrik suksesnya juga harus berbasis outcome, bukan output. Nah, dengan konteks ini, tim yang diberdayakan itu bisa bikin keputusan-keputusan pinter sehari-harinya. Ada kutipan bagus nih di buku ini. Perusahaan itu butuh tim misionaris, bukan tim tentara bayaran. Misionaris, tentara bayaran. Maksudnya gimana tuh? Ya, misionaris itu kan percaya sama visi, sama tujuannya. Mereka berjuang buat itu. Kalau tentara bayaran kan, ya cuma jalanin perintah aja. Dibayar nggak terlalu peduli misinya apa. Beda banget motivasinya. Oke. Jadi jelas banget ya perbedaannya sekarang.
Tim fitur mungkin ya, bisa lah ngasilin produk. Tapi resikonya ya gitu-gitu aja produknya. Terus orang-orang terbaiknya bisa pada cabut. Sementara tim yang diberdayakan, potensinya jauh lebih gede buat inovasi ya. Bener banget. Implikasinya gede loh. Model tim fitur itu ya resep buat hasil yang biasa-biasa aja dan bikin talenta frustrasi. Sementara model tim produk yang diberdayakan, kalau didukung pemimpin dan strategi yang pas ya, itu mesin buat inovasi terus-menerus, buat sukses jangka panjang. Ini bukan cuma soal ganti metode kerja, tapi bener-bener ubah paradigma, cara pandang soal gimana nilai itu diciptakan. Saya kita tarik dari pembahasan kita ini. Perbedaan krusialnya ada di sini ya kayaknya. Apakah tim Anda sehari-hari itu fokusnya ngejar target output, nyelesain daftar fitur yang dikasih? Atau mereka dikasih ruang, kepercayaan, sama tanggung jawab buat benar-benar mecahin masalah penting pelanggan? Dan diukurnya dari outcome, dari hasil nyata yang mereka capai. Iya, bener. Dan ini mungkin ya, bawa kita ke satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Coba deh, lihat tim di lingkungan kerja Anda. Lebih condong kemana kira-kira? Apakah lebih kerasa kayak pabrik fitur yang sibuk terus ngejar deadline pengiriman? Atau udah beroperasi kayak tim misionaris yang diberdayakan, yang fokus mecahin masalah nyata dan ngedorong inovasi? Nah, mikirin ini aja udah bisa jadi langkah awal buat ngelihat potensi transformasi yang mungkin ada di organisasi Anda.